Shalom, selamat malam anak-anak sekalian. Kelas 12 SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Bagaimana kabarnya semuanya? Ibu percaya bahwa kita semua di sini dalam keadaan yang baik dan bahagia. Hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan tentunya Ibu sangat bahagia bisa berkomunikasi kembali dengan kalian walaupun tidak bisa tatap muka. Ibu harap di sini dengan komunikasi ini kita mulai belajar daring kelas 12. Sebelum lebih lanjut lagi kita memahami materi, baiklah kita berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat hari ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat kami masing-masing. Kami boleh sama-sama bertemu dalam daring ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami boleh sama-sama belajar tentang materi yang akan kami pelajari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati setiap anak-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Di sini bertemu dengan kelas 12 di semester pertama ini. Nah, kita mulai dari bab 1 di sini. Terlebih dahulu, Ibu harap kalian menyiapkan ATK, buku tulis untuk catatan setiap slide, dan juga penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Dan tidak lupa juga siapkan Alkitab untuk menjadi referensi kita dalam pelajaran ini. Nah, di sini di semester 1 ini kelas 12 kita akan mempelajari tentang Han. Bahasanya Han sebagai anugerah dari Allah. Nah, di sini setiap orang lahir, tumbuh, dan berkembang juga dalam kuasa dan kehendak Allah. Setiap manusia yang lahir berhak mendapat kesempatan untuk hidup sampai waktunya Tuhan memanggil kembali. Dan tidak ada satupun manusia yang diberi kuasa untuk menguasai hidup sesamanya. Karena semua manusia punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di sini kita akan mempelajari 4 poin A, B, C, dan D. Yang pertama A, yaitu pengertian Han. Di sini tertulis di dalam slide yaitu kata hak yang berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh diri manusia itu sendiri dan orang lain. Dan asasi artinya sebagai pemiliknya, yaitu manusia itu sendiri. Nah, di sini banyak arti tentang HAM atau pengertian tentang HAM. Salah satunya yaitu menurut KBBI. Bisa dicatat di dalam buku, yaitu artinya adalah HAM adalah hak dasar atau hak pokok sejak dilahirkan dan menjadi anugerah dari Allah. Yang kedua, hak yang melekat pada martabat sebagai ciptaan Allah sudah melekat. Selanjutnya, hak yang selalu hadir bersama dengan kewajiban. Jadi tidak ada orang yang hanya menerima hak, tapi juga menerima kewajiban yang harus dilakukan. Selanjutnya, poin ke B, hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di sini salah satu contohnya adalah di Sulawesi Selatan. Nah, HAM sebenarnya ada, itu telah lama. Sebagai contohnya ada di Sulawesi Selatan. Nah, di situ bisa dilihat di samping, yaitu ada contoh buku-buku adat, namanya Lontarak. Nah, buku-buku ini mencatat atau mengatakan apabila raja berselisih paham dengan dewa adat, maka raja yang harus mengalah. Tetapi apabila raja dewan adat sendiri yang berselisih, maka rakyat yang membuat keputusan. Nah, artinya di sini buku ini yang mengatur tentang HAM-HAM yang harus ditegakkan. Nah, di sini juga ada
HAM dibagi menjadi 4 periode, dipersingkat 4 periode. Yang pertama yaitu ada sejak zaman penjajahan. Tahunnya bisa dilihat di samping. Dari sejak Orde Lama, tahunnya juga bisa dilihat. Orde Baru sejak tahun 66 sampai dengan 88. Dan pemerintahan reformasi tahun 88 sampai dengan sekarang. Nah, jadi HAM itu sudah ada sejak lama. Selanjutnya, landasan hukum HAM di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita ingin membahas ini banyak sekali info atau sumber-sumber yang kita dapat dari internet. Tapi di sini kita persingkat ada 4 landasan hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, landasannya dari Undang-Undang Dasar 45 dan dari TAP MPR nomor 17 MPR tahun 98 tentang HAM dan juga tentang Piagam HAM tahun 1989 yang terdiri atas 10 bab. Salah satu contoh babnya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Salah satu contohnya di sini adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas rasanya aman. Rasa aman atau rasa nyaman. Nah, di sini adalah landasan hukum yang tertera di Indonesia. Nah, landasan hukum HAM ini tidak saja memberi kebebasan manusia untuk mendapatkan haknya, tetapi melindungi hak asasi manusia. Artinya, mewajibkan manusia untuk menghargai dan menghormati hak antar sesama manusia lainnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia ini tidak hanya berbicara tentang apa yang berhak diterima setiap orang, tetapi apa yang harus dilakukan setiap orang. Nah, poin yang ke-D, ada dasar-dasar hak asasi manusia dalam Alkitab. Nah, di sini sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Ibu percaya bahwa di sini khususnya kelas 12, anak-anak semuanya pasti sudah melakukan hak asasi juga, menerima hak dan melakukan kewajiban kalian semua. Nah, di sini kita melihat 3 poin. Di sini ada selain ada hak, ada juga kewajiban. Nah, salah satu contohnya, selain kita menerima, kita juga harus memberi, give and thanks ya. Jadi di sini ada hak, ada kewajiban juga. Wajibnya apa? Wajib memperhatikan, wajib menghargai, dan wajib menghormati sesama manusia. Nah, di sini menurut Alkitab berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen, ada 2 pokok yang utama. Bisa kita lihat di sini, menurut iman Kristen, yakni kedaulatan universal dan juga manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kedaulatan universal ini maksudnya adalah hak yang paling asasi atau yang paling dasar yang diletakkan oleh Allah pada setiap manusia. Nah, ini semata-mata karena manusia ini ciptaan Allah. Di situ tertera ya di dalam Kejadian 2 ayat 7, bisa kalian catat dan kalian baca. Di situ Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, di sini juga kita bisa lihat di dalam ke-10 hukum Taurat. Di situ dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Artinya,
di dalam hukum ini adalah tidak ada yang boleh berkuasa atas manusia selain Allah. Nah, hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Jadi kita tidak bisa sebagai sesama manusia mengejat, julid, atau menyombongkan diri, atau merendahkan sesama kita. Nah, karena hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya di sini manusia ini sebagai pribadi yang utuh di hadapan sesama dan juga di hadapan Allah. Dan manusia juga bertanggung jawab langsung kepada Allah. Nah, manusia ini artinya memiliki status yang sama di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang lebih dan nggak ada juga yang kurang. Nah, kalaupun ada yang kurang, pasti ada sesuatu yang akan menambahi atau melengkapinya. Jadi sama. Nah, di sini HAM memiliki nama lain versi Alkitab, yaitu free will atau kehendak bebas. Nah, ketika kita melihat peristiwa di PL, sudah terjadi HAM ya di situ. Bahkan Abraham dan nabi-nabi yang lainnya juga memiliki budak. Nah, ketika kita melihat di PL di sini, sepertinya mereka tidak menjalankan HAM yang baik. Nah, walaupun nabi-nabi yang lain ini, mereka memperlakukan budaknya dengan berbeda-beda. Ada yang kejam, dan ada juga yang biasa-biasa atau yang baik hati. Nah, salah satu contohnya yaitu 3 poin ini di Kejadian 14 ayat 21, Kejadian 15 ayat 30, dan di dalam Keluaran 22 ayat 33. Nah, di sini kejadiannya ini kenapa sih mereka bisa menjadi budak? Nah, di sini bisa menjadi budak di dalam PL dijelaskan karena mereka menjadi tawanan perang. Nah, jadi mereka bisa menjadi budak di situ. Yang kedua, kalau anak-anak lahir di rumah Tuhan atau hambanya, nah mereka akan menjadi budak di rumah itu. Dan yang ketiga, sebagai ganti rugi. Kalau mencuri atau punya hutang yang nggak bisa membayar, nah itu mereka akan dijadikan budak. Nah, di sini kita bisa lihat HAM yang dicontohkan oleh Allah kepada kita. Dan yang penting, yang harus kita tiru. Yang pertama, pasti semuanya kita sudah tahu cerita tentang kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuhnya mereka ke dalam dosa. Nah, tentu sangat menyenangkan karena semuanya di taman itu sudah disediakan. Nah, Allah juga jelas memberi perintah kepada mereka dan perintahnya sangat sederhana, yakni jangan makan buah, dan banyak buah yang masih bisa dimakan kecuali buah itu. Tapi mereka melanggar. Nah, coba kita bayangkan jika hubungan Allah dengan Adam dan Hawa adalah hubungan dengan tuan dan budak, memerintah dan menerima perintah. Jika kondisi Adam dan Hawa seperti itu, bukankah Allah seharusnya membinasakan mereka saat itu juga? Tapi di sini Allah tidak membinasakan. Allah hanya mengusir, tapi tetap memelihara Adam dan Hawa. Yang kedua, hak yang dianugerahkan kepada tiap orang oleh Allah. Nah, jadi di sini Allah menyamaratakan haknya kepada tiap manusia. Artinya di sini saat Adam dan Hawa membutuhkan pakaian, nah mereka dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Bukan soal pakaiannya, tetapi tentang Allah yang mau mengampuni dosa mereka melalui tumpahan darah binatang. Nah, di sini semua karena cinta kasih Allah kepada kita manusia. Nah, di sini juga Allah di dalam Alkitab bertanya kepada mereka,
ketika Allah mencari mereka dan mereka bersembunyi. Di manakah engkau? Tetapi di sini mereka tidak menjawab. Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah memberi kehendak bebas kepada mereka. Free will itu tadi, menjawab atau tidak. Yang ketiga, Allah membiarkan manusia untuk memilih dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Free will itu tadi. Nah, di sini kita harus menjadi sejalan dengan maunya Allah. Sebagaimana dengan pandangan Allah, seperti itulah pula kita memandang dan menggunakan hak yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menggunakannya. Tapi dengan catatan bukan dengan semena-mena. Nah, di sini oleh karena inilah adalah sangat salah jika kita mengkhususkan diri kita atau mengkhususkan ras kita, mengkhususkan jabatan kita sebagai seseorang yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi di sini banyak sekali pelanggaran HAM. Tapi kita yang sudah mendapati hal yang benar sesuai dengan pandangan iman Kristen, biarlah kita belajar untuk menghargai orang lain. Karena Allah kita berdaulat penuh. Itu pun Allah menghargai dan mengasihi kita. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita membenarkan diri, mengewahkan diri, ataupun menyombongkan diri dengan kelebihan kita. Nah, karena tiap-tiap orang itu menarik, tiap-tiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Jadi biarlah di dalam materi HAM ini dapat membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan tentunya menjadi anak-anak yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.